ini ditambahi satu berdiri dan ditambahi satu ruku, yaitu 2 kali berdiri dan 2 kali ruku tanpa memanjangkan bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Thumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila kafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Khususan minhum sayyidina al-muhajir Allah bin Isa wa usulihi wa furu'ihi. Thumma ila ruhi khususan al-Habib Ja'far bin Sakhan as-Sagaf wa al-Habib al-Qadir bin Hasan Sagaf Abu Bakar Muhammad as-Sagaf wa usulihim wa furu'ihim. ثم إلى روح سنة عبد الرحمن أو مسلم وأصولهما وفروعهما ثم إلى روح سيد أحمد بن عمر الشاطري وأصوله وفروعه ثم إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tata cara untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul kusufain. Salatul kusufi syamsi wa khusufil kamar rak'atan wa tajuzu fiha thalathatu kayfiyat ihdaha wa hiya aqalluha an tusalliya rak'atai sunnatis subhi thaniyatuha an tusalla bi ziyadah ruku'an wa qiyamain bila tatwil. Thalithuha an tusalla kadzalik bitatwil wa yusannu ba'daha khutbatan. Bismillahirrahmanirrahim. Salat gerhana bulan dan gerhana matahari itu sebanyak 2 rakaat. Jadi untuk salat gerhana bulan maupun matahari itu hanya 2 rakaat. Dan 2 rakaat pun itu cara pengerjaannya terbagi menjadi 3. Cara pengerjaan untuk melaksanakan sholat gerhana bulan maupun matahari itu ada 3 cara. Yang pertama adalah yaitu yang paling sedikit, dia sholat 2 rakaat sebagaimana dia sholat subuh, sunnah subuh. Dalam artian sholat seperti biasa. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan terusnya seperti biasa. 2 rakaat seperti sebagaimana yang biasa kita lakukan. Seperti sholat qobliyah maupun ba'diyah. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, cara yang kamal, cara yang sempurna, yaitu dia sholat 2 rakaat namun ditambahi dengan 2 ruku dan 2 berdiri tanpa memanjangkannya. Caranya setelah baca Fatihah, membaca ayat Al-Quran, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi, baca Fatihah kembali, kemudian baca surat pendek, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud. Itu pada rakaat pertama. Rakaat kedua juga sama, yaitu berdiri, ruku', berdiri lagi, ruku' lagi, berdiri yang kedua ini i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Itu
cara yang kedua dengan tanpa memanjangkan daripada ayat-ayat atau surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Kemudian cara yang ketiga atau cara yang terakhir, dia sholat sebagaimana sama dengan cara yang kedua, yaitu berdiri, kemudian ruku, kemudian berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Namun perbedaannya dengan cara yang ketiga, yaitu kalau cara yang ketiga ini dengan menambahi atau memanjangkan daripada bacaannya, yaitu dia baca Fatihah, kemudian baca ta'awud, baca iftitah, baca ta'awud, baca Fatihah. Setelah baca Fatihah di rakaat pertama dia membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat pertama dia membaca surat Al-Baqarah. Pada rakaat kedua dia membaca pada berdiri yang pertama Al-Baqarah. Pada berdiri yang kedua membaca surat Al-Imran. Pada berdiri yang ketiga dia membaca surat An-Nisa, dan pada berdiri yang keempat dia membaca Al-Maidah. Kemudian untuk bacaan i'tidalnya, untuk bacaan rukuknya, rukuk pertama dia membaca tasbih seukuran 100 ayat. Untuk rakaat yang kedua, rukuk yang kedua di rakaat yang pertama dengan seukuran 80 ayat. Ya, rukuk yang ketiga atau rukuk yang pertama di rakaat yang kedua itu sebanyak 70 ayat, dan rukuk yang kedua di rakaat yang kedua dengan seukuran 50 ayat. Ini cara yang paling sempurna atau cara yang ketiga. Jadi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, cara yang ketiga ini yang paling utama. Cara pengerjaannya, dia niat sholat, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awud, kemudian membaca Al-Baqarah di rakaat pertama, berdiri yang pertama baca Al-Baqarah, kemudian ruku, baca subhanallah seukuran 100 ayat, kemudian berdiri baca Fatihah, kemudian baca surat Al-Imran, kemudian ruku membaca subhan rabbiyal azimi sebanyak 80 ayat, seukuran 80 ayat, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Pada berdiri yang pertama di rakaat yang kedua, setelah membaca Fatihah dia membaca surat An-Nisa, kemudian dia ruku. Dalam ruku dia membaca subhana rabbil azimi sebanyak seukuran 70 ayat. Kemudian berdiri membaca Al-Fatihah, setelah Fatihah membaca surat Al-Maidah. Setelah baca surat Al-Maidah dia ruku seukuran bacaan 50 ayat. Jadi cara yang ketiga ini adalah cara yang paling sempurna dan cara yang paling panjang. Jadi masyarul ikhwan rahimakumullah, sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari di situ dikerjakan sebanyak 2 rakaat, dan 2 rakaat ini boleh dikerjakan dengan salah satu daripada 3 cara. Cara yang pertama itu sebagaimana sholat qobliyah ataupun sholat ba'diyah, yaitu tanpa nambahi ruku maupun i'tidalnya maupun berdirinya. Untuk cara yang kedua ini ditambahi 1 berdiri dan ditambahi 1 ruku, yaitu 2 kali berdiri dan 2 kali ruku tanpa memanjangkan bacaannya. Dan yang ketiga itu
pelaksanaannya sama seperti dengan yang kedua, namun ayat-ayatnya yang ketiga ini mengambil ayat yang panjang-panjang. Kemudian ma'asyiral ikhwan arrahimakumullah, setelah mengerjakan sholat kusuf ini disunnahkan untuk khutbah sebanyak 2 kali. Khutbahnya sama seperti khutbah Idul Adha maupun Idul Fitri. Mungkin itu penjelasan tentang tata cara sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sholat istisqa. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.